Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudari kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seperti biasanya setelah kita melakukan sholat maghrib berjamaah di Masjid Hubul Huda, kita membahas satu kitab yaitu At-Tas Al-Jami'u lil Usul fi Ahaditsir Rasul karya Syekh Mansur Ali Nasir. Barangkali marilah kita sama-sama untuk buka kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita baca bertabaruk dengan baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang pertama kita ditetapkan keimanan, keislaman dan ketakwaan kita dalam usia kita, senantiasa untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua, kita doakan anak-anak dan cucu kita menjadi anak cucu yang soleh solehah, berbakti kepada Allah, Rasulnya dan juga kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi anak yang bermanfaat guna bagi nusa agama dan bangsanya. Kemudian yang ketiga, kita mohonkan doa wabil khusus untuk saudara-saudara kita, teman sejawat kita, tetangga kita yang dalam keadaan punya hajat atau dalam yang punya hajat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala realisasikan sesuai dengan hajatnya. Yang dalam keadaan sakit baik di rumah, berbaring di rumah maupun di rumah sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, diberikan kesehatan untuk bisa beribadah dan juga menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita doakan juga anak-anak kita dalam menuntut ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan di dalam menuntut ilmunya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa dibaktikan ataupun dimanfaatkan untuk banyak orang. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya janji untuk mengetik dan membuat itu doa-doa, tapi belum sempat. Nanti insya Allah nanti kalau udah sempat saya akan buat judul baru di dalam judul al-khusyu'u wa tahsi al-khusyu'u fi sholati wa tahsinuha. Khusyuk di dalam sholat dan juga hal-hal yang terbaik di dalam sholat. Nah, ini ada satu judul kecil yang judulnya hukmu man lam yastati al-qiyamu, ya. Man lam yastati al-qiyamu wal qira'ah. Hukum bagi orang yang tidak mampu berdiri, ya. Wal qira'atu, dan membaca. Jadi bagi orang yang tidak mampu berdiri di dalam sholat dan membaca, dua hal ini yaitu berdiri dan membaca dalam hari ini itu adalah dua hal yang dirukunkan, ya. Alladzi sabaqa annahuma fardhani, bahwa kita sudah bahas sebelumnya bahwasanya kedua hal ini yaitu berdiri dan membaca surat Al-Fatihah, ya, itu merupakan rukun. Rukun itu kalau ditinggalkan maka tidak sah sholatnya dan batal dan harus diulang, ya. Nah, ini bagaimana caranya? Pertama ini kita bahas tentang orang yang tidak mampu berdiri. Ada satu hadis an Imran bin Husain radhiyallahu an, dari Imran bin Husain
radhiyallahu, Allah meridhoinya, Allah mengasihinya. Qala berkata, kanat bi bawasiru fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku memiliki atau aku tertimpa suatu penyakit bawasir. Bawasir itu jamak dari basur, ya. Jamu basur wa huwa maradu fil maq'adati, yaitu penyakit ya tidak bisa duduk. Bawasir itu sama dengan wasir. Sebenarnya itu berasal dari bahasa Arab wasir, cuma diambil ujungnya aja wasir. Asalnya dari bawasir. Basur itu tunggalnya atau mufradnya, jamaknya bawasir. Wasir lah kalau kita bilangnya. Orang kalau kena penyakit wasir kan susah untuk duduk. Itu serba salah, mau duduk susah, diri juga sakit gitu. Nah itu basir, bawasir. Fasa'atul Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anis sholat, tentang pelaksanaan sholat, ya, yaitu tentang sholatku, artinya sholat dari seorang sahabat tadi yaitu Imran bin Husain, ya. Faqala, Rasulullah kemudian bersabda, menjawab pertanyaan seorang sahabat ini, ya, kalimatnya itu adalah menggunakan perintah, berarti al-amr. Amr itu berarti ya semua perintah, yaitu menunjukkan pada asalnya itu menunjukkan wajib, kecuali ada dalil lain yang menjadikan perintah ini menjadi sunnah atau mubah, ya. Ada satu kaidah di usul fikih yang disebut dengan al-aslu fil amri lil wujubi illa ma dallat dalilu ala khilafi. Pokok asal sebuah perintah menunjukkan wajib kecuali ada dalil-dalil lain yang menunjukkan dia menjadi hukumnya itu menjadi turun, ya, maksudnya dari wajib menjadi sunnah, dari sunnah menjadi mubah, misalnya gitu. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu banyak perintah, baik perintah dari Allah menggunakan kata perintah langsung, kata kerja perintah, ataupun dengan menggunakan informasi kalimat pernyataan, ya, itu juga perintah, ya. Nah, tapi biasanya itu menggunakan kata perintah, misalnya shollu atau aqimus sholata wa atuz zakah. Aqimu itu perintah, berdirikanlah as-sholata sholat, wa atu tunaikanlah oleh kalian zakat. Nah, itu menunjukkan wajib. Dalam sholat tahajud juga ada perintah, misalnya qumil lail illa qalila. Awalnya sholat tahajud itu menunjukkan wajib. Para sahabat ikut di belakang Rasulullah untuk berjamaah. Wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, dan sekelompok orang yang mengikuti, yaitu para sahabat Nabi, ikut di belakang Nabi melakukan sholat tahajud berjamaah. Nah itu. Jadi semua perintah itu menunjukkan wajib. Ada nggak perintah langsung kemudian menunjukkan mubah atau boleh? Ada. Contoh, kulu washrobu, ya, ada itu. Makanlah dan minumlah, wala tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Kulu washrobu itu menunjukkan mubah. Ulama menunjukkan makan itu dan minum itu adalah mubah, boleh. Artinya hari ini nggak makan nggak apa-apa, ntar makannya, tidak harus gitu, sekarang atau gimana. Jadi boleh sekarang, boleh nanti, boleh terserah dia. Minum mau sekarang, ntar silakan. Kecuali puasa, ntar biasanya nanti, ya kan. Nah itu ada.
Nah, kalau tahajud bisa juga ada menunjukkan sunnah, misalnya wa minal laili fatahajjad, menjadi sunnah. Awalnya wajib menjadi sunnah, wajib bagi Nabi, ya. Baik, kita akan lanjutkan. Jadi itu perintah. Sholli, dirikanlah sholat, ya. Atau sholatlah kamu, untuk tunggal ini, yaitu untuk sahabat tadi, yaitu sahabat Imran bin Husain. Sholatlah kamu qaiman, dalam keadaan berdiri, ya. Maka sholat itu ya qaiman atau berdiri itu termasuk rukun di dalam sholat. Sholat itu harus berdiri, ya, berdiri. Fa illam tastati, maka jika kamu tidak mampu untuk berdiri, faqaidan, maka lakukanlah sholat itu dengan cara duduk, qaidan, qa'ada yaqudu, ya, qaidan, di dalam keadaan duduk. Fa illam tastati fa'ala jambin, maka jika kamu tidak mampu duduk, maka lakukanlah sholat itu dengan berbaring, ya, berbaring di mana lambung di sebelah kanan, ya, berbaring. Ada penjelasan di sini, ai sholli qaiman in qaddarta 'alal qiyam, ya, lakukanlah sholat dalam keadaan berdiri jika kamu mampu berdiri. Wa illa, dan jika tidak, fasholli qaidan, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Ala ayyi halin syi'ta, ya, dalam posisi duduk yang kau kehendaki. Nah, ini ada kita melihat, ya, posisi orang pertama berdiri. Nah, pada saat kemudian mau ruku, mau sujud, dia duduk. Nah, ada kan model kayak itu sekarang. Nah, ini nanti di sini ada, di mana ada pada satu hadis, ya. Jadi bunyinya, ya, idza amartukum bi amrin fatu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kepada kalian suatu perintah, maka lakukanlah perintah itu mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, jadi boleh. Walaupun redaksi hadisnya tidak ada itu berdiri langsung kemudian duduk. Nah, tidak ada. Barangkali ini orang mampu berdiri, tapi pada saat ruku dan sujud kakinya gak kuat untuk menopang badannya. Ada kan ya, gitu ya. Ya, maka ya, silakan Haji. Kalau kondisinya kan kondisi sakit itu, misalkan terkait dengan ini, dengan wudhunya gimana? Misalnya tidak bisa bergerak, kan kalau sholat masih bisa ini tangannya dan bisa melakukan tayamum, misalnya tidak mampu. Nah, artinya lemes lah, nggak bisa bergerak sama sekali. Betul, untuk wudhunya seperti apa? Nah, itu diwudukan oleh anaknya atau siapapun, diwudukan. Maksudnya ya kondisinya ya seperti saat kayak orang meninggal. Orang meninggal kan habis dimandiin, terus sebelum mandi kan diwudukan. Wudu kan mandi yang dilakukan oleh mandi orang meninggal itu kan mandi wajib. Mandi wajib itu ya tata cara yang dilakukan oleh Nabi, dibersihkan dulu najisnya, kotorannya, baru kemudian diwuduin. Mulai dari itu diwudukan. Itu benar-benar gak mampu itu. Ada itu ya. Apalagi yang masih hidup, ya kalau memang tidak, ya kalau masih bisa kena air nggak masalah, diwuduin. Kalau nggak mampu, ya tayamum. Kalau dia juga nggak mampu bergerak untuk melakukan tayamum, diwati tayamum gitu, tayamum. Artinya dibantu untuk bertayamum, atau dibantu bisa kan diituin, dilap gitu kan oleh anaknya. Pertama tangannya dulu, begini, kasih ya begini aja.
Karena wudhu itu kan pernah Nabi melakukan wudhu paling itu sekitar 2 gelas atau satu ini juga udah cukup gitu ya. Satu gayung aja itu udah cukup, bisa untuk ini bisa dikit gitu kan gitu kan. Nah itu bisa. Tidak terlalu banyak, katanya bahasa semua kasihan kan gitu. Ini kan dalam kondisi, nah karena akan berlaku ini mas tato itu tadi. Ya dibutuhkan, boleh. Ya, nah itu caranya seperti itu kan. Baik, kita lanjutkan tadi. Wa illa fasalli qaidan ala hayyi halin cita. Wa tarabbu afdalu inda thalathati. Ya, menurut pendapat dari 3 mazhab atau 3 imam, yaitu imam pertama Maliki, Hanafi, Hambali, maka lebih utama katanya yaitu bersila. At-tarabbu itu duduk bersila, sholat duduk bersila. Jadi boleh. Ada ini pendapat menurut 3 imam, Imam Maliki, Hanafi, Hambali. Tapi Imam Syafi'i nanti berbeda. Jadi 3 imam ini boleh. Maka kalau kita sholat dengan cara bersila, sholatnya begini, boleh. Nah, menurut 3 imam ini, ya. Wal iftirashu inda Syafi'i afdal. Akan tetapi Imam Syafi'i duduk iftiros, cara sholatnya dengan duduk iftiros itu lebih utama. Nah, ini menurut Imam Syafi'i. Ya, sedangkan menurut 3 imam sebelumnya tadi yang saya sebutkan, yaitu dengan bersila lebih utama. Ya tuh bersila. Jadi enak ini. Kalau kita tinggal baca aja begini kita tahu gitu ya. Nanti kalau ada orang bingung sholatnya gimana caranya, boleh nggak begini pakai sila? Saya nggak mampu kalau pakai duduk iftiros. Karena kan bisa, ada orang yang tidak mampu karena keberatan badan, ya kan? Duduk iftiros itu berat loh, karena menahan tubuh. Tapi kalau duduk sila masih bisa ditopang oleh pinggul atau pantat, ya maaf ya ini ya bokong lah, masih bisa lihat bokong masih bisa. Nah, itu. Jadi boleh dengan cara bersila, ya. Bahkan 3 imam yang mengatakan seperti itu ya. 3 imam, ya. Ada hanya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa lebih afdol yaitu dengan duduk iftirosh. Duduk iftirosh itu ya duduk di mana tahiyatul awal lah, ya. Kaki duduk di atas kaki kiri, telapak kaki kiri atau ya. Nah itu agak susah, itu berat ya. Kalau dalam waktu yang agak lama, yang pegel juga itu. Ya. Apakah harus seperti ini misalnya begini? Ya kan ada posisi begini ya Pak ya. Ini kaki, ini kaki kiri gitu kan. Nah gitu. Tidak harus juga. Kalau tidak mampu seperti ini ya sesuai, karena sesuai kemampuan. Boleh begini. Tapi yang terbaik lebih utama ya begini namanya iftiros. Ya. Nanti kalau tidak mampu jemarinya menghadap kiblat, ya sudah sesuai dengan kemampuan. Namanya juga kan posisi ini karena ada uzur syar'i ya, uzur halangan sesuai dengan syara atau hukum fikih gitu. Ya. Kita lanjutkan. Fa illam takdir fa'alal jambil ayman mustaqbilal qiblati. Maka kalau tidak mampu melakukan sholat dengan cara tadi itu iftiros, ini menurut Imam Syafi'i, maka hendaknya sholat itu dengan cara berbaring sebelah kanan, di mana lambung berada di sebelah kanan dan menghadap kiblat. Tetap diarahkan ke kiblat, kiblatnya ya ke Ka'bah Baitullah ya, menghadap kiblat.
Karena di sini mustaqbilal kiblah berarti searah dengan Ka'bah, searah. Ya, tidak harus tepat juga nggak masalah. Tapi kalau tepat sekali misalnya posisinya susah, kalau diarahkan betul-betul ke kiblat misalnya, karena di rumah, ya mungkin kondisinya susah gitu. Ya susah juga kan di rumah sakit kan, kalau kita arahkan begitu kan susah ya. Nah, itu nanti ada itu, malah boleh. Ya, itu namanya sholatlah dalam keadaan apapun yang sesuai dengan kemampuan. Nanti ada penjelasannya di sini. Itu sama saja dengan sholat yang di atas perahu. Nah, berdasarkan hadis tentang orang yang sholat di atas perahu, itu ada satu hadis. Dari penjelasan hadis itulah kemudian ya berdasarkan imam-imam itu boleh untuk melakukan sholat dalam keadaan misalnya menghadap kiblatnya itu sekemampuannya. Ya kalau perahu besar, kapal, kita bisa mengarahkan dulu arahnya kemana di jalan kapal. Ya kayak saya dulu misalnya dari Bali menuju ke Lombok. Nah itu kita bisa tahu. Ya berarti arahnya ke sana, gitu. Kiblatnya ke arah sana, misalnya kan ke arah mana sana, ya kan menghadap ke barat gitu. Ya kita usahakan dulu ya itu. Baik, kita lanjutkan, nanti ada ketemu tentang itu. Fafihi, maka di dalam hadis ini ya wujubus sholati ala jambihi idza ajuza anil qu'udi. Wajib sholat itu berbaring, ini menurut penjelasannya di Imam Syafi'i ini. Wajib sholat itu berbaring di sebelah kanan bagi orang yang tidak mampu duduk. Nah, kalau mau duduknya nggak mampu ya udah sebelah, ya berbaring sebelah kanan. Ya. Wa qala ba'du syafi'iyyatu yastalqi ala dhuhrihi wa rijlahu lil qiblati idza ajuza 'anil qu'udi. Sebagian ulama madhab Syafi'i ya berpendapat bahwa sholat dalam keadaan terlentang ya berada pada punggungnya dan kakinya menghadap kiblat bagi orang yang tidak mampu untuk melakukan duduk. Nah, itu pendapat sebagian ulama Syafi'i bahwa dibolehkan sholat dengan cara ya, atau diwajibkan sholat dengan cara telentang kalau tidak mampu duduk. Berbaring misalnya juga nggak mampu, berat. Ada orang yang tidak bisa memiringkan badannya karena mungkin posisinya berbahaya, ya, misalnya penyakit jantung atau pembengkakan jantung itu bisa juga, nggak bisa diiringin. Gitu. Ini harus begini, napasnya biar tidak tertahan. Nah itu, maka di sini sebagian imam ulama Syafi'i mengatakan ya sholat wajib dilakukan dalam keadaan terlentang pada punggungnya di mana kakinya dihadapkan ke kiblat. Tetap saja kalau mazhab Syafi'i itu mengusahakan dulu ke kiblat. Ya. Li riwayatin Nasa'i, karena berdasarkan satu riwayat dari imam perawi hadis bernama An-Nasa'i. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau kamu tidak mampu melakukan sholat dalam keadaan duduk, hendaklah lakukanlah dengan cara telentang pada punggungnya. Ai wa akhmasahu lil qiblati wa ra'suhu marfu'un yumi'u bihi lirruku' was sujud. Dan kedua kakinya itu diarahkan atau semua badannya diarahkan ke kiblat. Mustalqiyan wa ahmasahu itu maksudnya ya
ya kepalanya juga diarahkan ke kiblat, agak diangkat waroksahu. Jadi waroksuhu marfuun, jadi diharapkan kepalanya itu diangkat, ya waroksuhu marfuun, kepalanya diangkat. Jadi yumiu itu maksudnya menggerakkan ke atas ke bawah, ya. Jadi ada pergerakan itu birroksi. Nah, di sini itu untuk menunjukkan perbuatan rukuk dan sujud. Kalau rendah, kalau tinggi itu sujud, kalau rukuk itu agak rendah. Itu. Wa yakunu akhfadu minar ruku. Kan disebutkan ini ruku itu lebih rendah daripada sujud. Ya, jadi gitu. Kalau sujud agak tinggi. Nah, ini caranya. Wa dhahiruhu anna man ajuza anil istilqa'i la yajibu alaihi al-ima'u bir-ra'si wala bit-tarfi wala ijra'il aqwali ala lisani thumma ala qalbihi. Secara jelas, secara gamblang, secara zahir hadis ini tadi kita baca sebenarnya ini menurut pendapat ini ya ini mazhab Syafi'i mengatakannya, kelompok ulama Syafi'i. Bagi siapa yang tidak mampu untuk melakukan sholat dengan cara telentang, maka tidak wajib baginya untuk mengangkat atau menggerakkan kepalanya, kemudian dengan bitorfi dengan menggerakkan misalnya sini bisa juga matanya, atau dengan mengeluarkan suara dia juga dengan melalui lisannya dia tidak mampu atau lidahnya tidak mampu, maka boleh juga dengan hatinya. Jadi tetap kita juga harus bimbing nih orang-orang yang ada di sampingnya yang masih sehat, melihat orang sakit, jangan sampai dia tidak sholat. Memang kita harus bimbing, kasihan ya, karena sholat itu kan hukumnya wajib. Maka sholat itu hendaknya dilakukan, kecuali sudah mati baru nggak wajib sholat lagi gitu ya. Nah itu ya, seandainya kalau kita misalnya tahu berapa sholat kita waktu itu nggak sholat atau berapa, boleh putra putrinya itu untuk melakukan sholat, dan sholat itu dihadiahkanlah untuk orang tuanya. Mungkin saya tahu gitu berapa ya hari waktu itu dia sholat apa, pernah ya nggak melakukan sholat, atau pada saat posisi seperti itu kadang-kadang keluarga sekitar itu tidak memberitahu dan juga tidak hati mendiamkan gitu. Nah oleh karena itu bagi yang tahu, sholat aja. Oh ini udah waktunya sholat, dan sholatnya kalau bisa udah jadikan sholat itu jamak qashar, jamak qashar aja. Jadi jamak qashar. Ya kalau ini apalagi kita sebagai anak atau kita sebagai suami atau istri, suara keras aja nggak apa-apa. Allahu Akbar kabira, itu senang banget ya Imam. Dia ngikutin. Ngikutin. Kabira masih bisa kan, masih bisa ngikutin. Kalau masih itu, kecuali kalau sudah sekarat ya, atau dalam posisi sudah tidak bisa, isyarat aja nggak bisa, cuma pandangan cuma satu pandangan, itu udah susah. Itu berarti itu harus cuma talqin aja ya, la ilaha illallah talqinu ya, artinya talqin saja udah, itu nggak bisa disahkan begitu. Nah ini lisukutil hadis andalik, karena ada suatu hadis ya yang menunjukkan ya ada lisukutil hadis andalik. Ada satu hadis yang menjelaskan tentang boleh juga melakukan itu dengan cara diam, maksudnya adanya hadis yang menunjukkan tentang itu.
Wabihi qolal jumhur, ini menurut jumhur ulama. Jadi jumhur ulama itu melakukan, jadi kalau memang nggak mampu menggerakkan kepala, tidak mampu menggerakkan matanya, atau tidak mampu mengucapkan lisannya, boleh pakai hati. Jumhur ulama sepakat begitu. Ini berdasarkan adanya suatu hadis yang menunjukkan tentang itu. Wa qala Syafi'iyatu. Berarti ini bukanlah Syafi'i, tapi ulama madhab Syafi'iyah yang berpendapat, ya, ulama Syafi'iyah berpendapat innahu yajibu alaihi dzalika li anna madaruhu as-salatu 'alal aqli. Nah, ini menurut ulama Syafi'iyah mengatakan wajib tetap saja bagi orang itu untuk menggerakkan kepalanya. Karena semuanya itu, atau menggerakkan bibirnya, atau menggerakkan apa gitu pokoknya. Karena semuanya itu terpusat pada akal. Orang itu kalau akalnya masih bisa, ya masih bisa diarahkan, masih bisa dituntun katanya. Ini katanya begitu. Famadama aqluhu fa innahu yajibu alaihi al-mustata'u min salatihi. Nah, selama akalnya itu masih ada, maka dia wajib sesuai dengan kemampuannya. Sholat seperti keadaannya, apapun nanti sesuai kemampuannya. Nah, ini berdasarkan suatu hadis yang tadi saya sebutkan. Bunyinya, idza amartukum bi amrin fa'tu minhum mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kalian suatu perintah, maka lakukanlah perintahku itu mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Wa man shalla qa'idan aw muttaji'an fal wajib alaihi fir ruku' wa sujud ma yaqdiru alaihi. Nah, maka barang siapa yang sholat dalam keadaan duduk ataupun berbaring, wajib baginya melakukan ruku' dan sujud, ya, sesuai dengan kemampuannya. Baik itu dengan isyarat. Bahkan kalau ada orang yang tidak bisa semuanya tapi bisa menggerakkan jarinya, itu sampai menunjukkan kalau ya ini ruku, ini sujud, gitu. Allahu Akbar, berdiri. Misalnya nggak bisa bergerak apa, cuma ini doang, jarinya aja, maka isyarat dengan jari. Ya Allahu Akbar, baca Fatihah, baca ayat surat, terus ruku, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal sami Allahu liman, Allahu Akbar, itu boleh, ya. Isyaratu bisababah, isyaratu bisababah, yaitu mengisyarat, memberikan isyarat dengan jari telunjuk, itu bisa. Ada kan orang yang kayak gitu mungkin tidak mampu semuanya, tapi ininya bisa, mungkin dibalut semuanya tapi masih bisa, akalnya masih bergerak, maksudnya akalnya masih. Ini menurut ulama Syafi'iyah, ya, ulama Syafi'iyah. Selama akalnya masih ada, maka dia bisa untuk diusahakan melakukan itu. Nah, isyarat rukunya, ya sujudnya diberitahukan. Misalnya cuma pakai jari telunjuk, ya pakai jari. Nah, itu Pak. Makanya di sini mastata'tum. Nah, dan ada satu ayat yang menunjukkan bahwa sholat itu tidak ada, secara umum sih bunyinya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang itu kecuali sesuai dengan kemampuannya, kecuali sesuai dengan usahanya. Itu fafiqul hadisi anna man ajuza anil qiyami fil fardhi shalla jalisan fa illam yaqdir. Nah, di dalam hadis ini menegaskan bahwa ada pengetahuan fikih tentang, atau fikih dalam hadis ini, hukum fikih dalam hadis ini adalah barang siapa yang nggak mampu berdiri ketika sholat,
kalau fardu maka boleh dilakukan dengan cara duduk. Tetapi kalau tidak mampu juga melakukan dengan cara duduk, maka lakukanlah dengan cara berbaring. Dan jika tidak mampu untuk melakukan dengan cara berbaring, maka lakukanlah dengan cara telentang pada punggungnya. Nah, sedangkan kakinya dan kepalanya diarahkan ke kiblat. Wa mislu hadza man kana fi safinatin au kitorin au markabin fil hawai au kamina. Kamayinan. Nah, seperti ini adalah seperti orang yang sholat di dalam kapal laut atau pesawat terbang atau kendaraan, kitor itu maksudnya kereta api atau pesawat terbang, atau ia dikurung kayak orang misalnya ya kondisi dikurung sama tentara Israel atau di penjara di dalam tempat yang dia tidak kelihatan dan tidak tahu arah kemana. Nah, ini berdasarkan fa'innahu yusolli kaifa amkanahu mustaqbilal kiblati awalan. Ya. Nah, dia sholat sebagaimana keadaannya di tempatnya, dia menghadap kiblat sesuai dengan kiblat yang dia yakini. Pertama itu dulu. Nah, jadi nggak tahu, masuk penjara ditutup mukanya, ya kan, ada yang gitu, mau masuk penjara, mohon maaf ya, kayak teroris ditutup dia, keluar dari pesawat tutup matanya, masuk mobil ditutup matanya, turun dari mobil tutup matanya, masuk ke dalam sel dia bingung arahnya kemana. Kalau misalnya nggak dikasih tahu gitu arah kiblatnya, misalnya sampai lupa, tapi insya Allah sih dikasih tahu ini kiblatnya pasti dikasih. Tapi itu kalau yang bener. Tapi bagaimana kalau yang kayak misalnya dia ditahan oleh orang Israel? Banyak kan tawanan-tawanan perang Israel orang Muslim itu. Nah, oleh karena itu sholat sebagaimana keadaannya itu. Dia berdiri juga sesuai keadaannya, menghadap kiblat pun juga sesuai dengan keadaannya. Nah, gini. Min qiyamin awalan, atau berdiri sesuai keadaannya. Hal ini karena ada satu hadis yang disampaikan oleh perawi hadis yang bernama Ad-Daruqutni wal Hakim ala syartis syaikhaini, yang ini juga dengan syarat atau sesuai dengan pendapat imam dua syekh, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa usolli fis safinati. Ditanya Nabi Muhammad SAW oleh seorang sahabat, bagaimana aku sholat di dalam perahu? Qala sholli fiha qa'iman illa anta khofa al-gharq. Sholatlah kamu dalam keadaan berdiri, kata Rasulullah. Tetap coba, Rasulullah mengatakan tetap kamu berdiri qa'iman. Atau jadi kalau di sini, kecuali kalau kamu takut tenggelam, maka bolehlah kamu sholat dalam keadaan apapun. Nah, ini. Jadi inilah ya. Maka kita dibolehkan untuk itu. Tapi ada juga yang kemudian, ada yang dengan sholat seperti itu dianggap sudah menggugurkan kewajiban. Ada juga yang sholat dalam keadaan seperti itu dia belum sempurna karena tidak menghadap kiblat. Ya, dan tidak dalam posisi berdiri. Karena ada dua hal yang itu. Pertama berdiri, yang kedua membaca surat Fatihah. Kalau membaca surat Fatihah kan gampang ya. Tapi kalau berdiri, yaitu kan rukun ya, wajib aja. Sama menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu hukumnya kan syarat. Syaratnya harus menghadap kiblat kan. Nah, itu ada syarat dan rukunnya kurang, maka
Orang yang sholat itu maka boleh juga boleh dikobok setelah dia sampai misalnya ke tempat yang dituju. Nah itu apa ya, barangkali ada yang bertanya lagi, silakan Pak. Kalau posisi saudara atau siapapun yang pada koma yang dia bergantung pada Allah, sudah nggak bisa bergerak dan nggak bisa dan tidak sadar, apakah saudara bisa, karena kadang-kadang di luar ruangan, Iya. hanya di dalam satu ruangan, kita di luar nggak boleh masuk. Jadi ini misalnya untuk Ya. Kalau yang seperti itu untuk sholat gitu, dia bersolat karena belum meninggal. Tapi masih bisa ngasih isyarat nggak? Udah nggak bisa apa-apa. Nah itu termasuk dalam 3 kelompok. Ada satu hadis yang sahih hadisnya. Rufi al-qalamu an thalathin, an-naimu hatta yastayqidhu. Ya. Terus al-waladu hatta yafiqa. Nah, terus al-majnunu hatta yakula. 3 kelompok. Pertama, orang yang tidur sampai dia bangun. Tidurnya lelap banget sampai dia lewat, maka dia diangkat. Artinya tidak berdosa. Nah, tidak berdosa. Diangkat pena kolam untuk dicatat itu tidak diangkat ya, tidak akan ditulis sebagai perbuatan dosa. Itu sudah di luar kemampuan. Anak kecil sampai dia usia balik. Anak kecil gak sholat, gak apa, gak berdosa. Orang gila sampai dia berakal kembali atau sehat kembali. Nah di sini termasuk an-naim. An-naim itu mughma alaih, artinya orang yang pingsan, termasuk orang yang tidak sadar ini. Maka di sini tidak wajib baginya, karena sholat itu harus akalnya sehat. Syaratnya itu kan harus berakal, ya kan? Dia muslim, dia harus berakal, ya kan? Syaratnya kan. Pada saat itu orangnya berakal nggak bisa berakal. Dia udah kayak orang tidur. Sedangkan tadi ini tidur aja, ya kan? Dia udah masih bernapas. Itu kalau tidurnya terlelap, maka dia bagi yang tidak berpendapat bahwa wajib qadha itu mengatakan itu sudah dimaafkan oleh Allah, nggak apa-apa. Misalnya ada orang koma, dulu pernah itu ada orang koma sampai bertahun-tahun, ya cuma pakai selang aja hidupnya, baru kemudian bangun lagi. Itu ibu-ibu kalau nggak salah itu pernah terjadi itu. Nah itu kan banyak banget dia harus menggantikan sholat. Nah itu udah dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah, diangkat penanya, tidak berdosa. Nah untuk yang kayak gitu. Tapi kalau yang masih bisa diajak bicara, masih bisa ingat ngobrol, nah itu bisa, boleh. Ada saya waktu itu saudara saya itu kena stroke ya, sampai kemudian tapi masih bisa dia, ada orang datang itu tahu, nah itu anaknya kasih tahu, itu dia nyapa Mas Endung, saya itu panggilnya Mas Endung waktu itu, nyapa datang, ya assalamualaikum, tapi nggak jelas tetap. Nah, itu boleh dibisikin aja itu sesuai dengan keadaannya. Ya tapi namanya stroke kan ini udah konslet Pak ya, susah juga ya, nggak terlalu wajib. Artinya ya boleh diisyarat aja. Saya kira isyarat dengan ya dibacain aja, itu cukup mungkin. Nah kalau Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah itu berpendapat tetap ya harus ada gerakan rukun dan sujud, baik itu dengan isyarat dan lain sebagainya, karena akalnya masih ada. Karena akal itu adalah pusat segala-galanya untuk bisa melakukan aktivitas apapun, perintah apapun ke anggota tubuhnya. Terima kasih karena sudah ada, dan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.